السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الوهاب الكريم الحليم السليم العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته، ونخص خصوصا إلى حضرة المؤلف الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي رحمه الله، والمؤلف حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para guru, para ustaz, para ustazah, dan yang terhormat ya para umara kita, dan wabil khusus umara kita di tempat yang suci. Mudah-mudahan paling tidak ya, kita betul-betul dapat berandil ya, semampu kita dalam bersikap sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada terhadap siapapun. Ya, wabil khusus tentunya ya, pengurus DKM masjid tercinta kita ini. Ya, mudah-mudahan kita semua ya, termasuk tentu hadirin dan hadirat ya, selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan ikhtiar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita masuk pada bab baru, yaitu al-manhiyat, hal-hal yang dilarang. Maksudnya karena ini dalam kitab salat, berarti hal-hal yang dilarang di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-manhiyatu, hal-hal terlarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil haqini wal haqibi wal haziqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang salatnya orang yang haqin,
orang yang haqin, orang yang hazik. Apa itu haqin, apa itu haqid, apa itu hazik? Ya, di sini di kalimat berikutnya dijelaskan fa ammal haqinu faminal bauli. Orang hakin adalah orang yang menahan buang air kecil. Hakin adalah orang yang menahan buang air kecil. Berarti dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sholat sambil menahan buang air kecil. Ya, kemudian yang kedua, wal haqibu anil ghaiti. Ya. Dan haqib adalah orang yang menahan buang air besar. Ya, jadi sebagaimana ya kita dilarang sholat dalam keadaan menahan buang air kecil, kita pun dilarang sholat dalam keadaan menahan buang air besar. Itu. Nah, analogi lainnya atau kiasnya adalah menahan kentut, gitu, ya kan? Ya, walaupun di sini nggak disebut kalau menahan buang angin, gitu ya. Di sini hanya disebut ya menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Tetapi kan dalam dasar hukum kita ada analogi, ada kias, ya, gitu. Nah, jadi itu juga berarti dilarang juga, ya. Gitu. Kemudian apa? Hazik, gitu. Wal haziku gitu. Sahibul khuffid dayyiqi, ya, orang yang memakai sepatu khuf ya, sepatu yang boleh digunakan di dalam sholat. Ya, ada ya sebutannya khuf, ya, ada sepatu yang boleh digunakan dipakai di dalam sholat. Gitu. Ada kriterianya, gitu ya. Khuf itu jadi bukan nama merek, bukan nama model, ya, bukan nama tertentu, tapi nama jenis sepatu yang dibolehkan untuk digunakan di dalam sholat dan ada kriterianya. Dan kita sebenarnya sudah pernah membahas kriteria khuf, ya. Sudah. Nah, hazik adalah orang yang memakai khuf, ya, sepatu yang sempit. Jadi orang yang kakinya tertekan, terikat terlalu kencang karena sempitnya sepatu atau khuf yang ia gunakan. Kan ini juga berarti ya menahan sakit, ya, menahan rasa tertekan di kaki. Gitu. Ya, ada sesuatu yang ia tahan. Nah, terus apalagi yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an salatil ja'i'i, ya. Dan salatnya orang yang lapar, maksudnya sangat lapar sehingga laparnya mengganggu, gitu, ya, orang yang lapar. Gitu. Apalagi wal mutalassimi, dan orang yang menutup wajah dengan kain, ya. Orang yang menutup wajah atau hidungnya dengan kain. Nah, makanya juga kan kalau kita lihat di Masjidil Haram pun, ya, mungkin yang pernah ke Masjidil Haram ada perempuan-perempuan bercadar, gitu ya. Tapi kalau sedang sholat cadar mereka dibuka, gitu ya, karena ini muka tak boleh ditutup. Tetapi ini dalam keadaan dan kondisi normal. Kalau seperti kemarin ketika kondisi pandemi, ya, itu ada bahaya yang patut dihindarkan. Gitu ya, ada bahaya yang patut dihindarkan. Jadi boleh, atau kondisi pribadi kita sedang kurang sehat, gitu, mencegah masuknya debu, kotoran, ya, bakteri, termasuk ketika kita sujud mencegah terhirupnya nih ada kuman baksil yang tersimpan di dalam karpet karena kondisi mungkin lagi kurang fit, ya itu boleh saja kita menggunakan masker misalnya, ya.
Gitu. Jadi ini berlaku dalam kondisi normal. Nah, intinya, nah ini intinya. Jadi dalam bab ini tidak semua larangan disebutkan, tetapi hanya beberapa hal dengan maksud menunjukkan inti, ya, inti pokok mengapa hal-hal ini dilarang. Apa intinya? Fa inna kulla dzalika yamna'ul khusyu'a. Jadi mengapa itu semua dilarang? Karena itu semua menghalangi kekhusyuan. Itu sebabnya, ya. Menghalangi khusyuan. Orang nahan buang air kecil atau nahan kentut aja deh lagi sholat bisa khusyuk. Yang bisa malah joget-joget, goyang-goyang gitu kan, nahan, gitu. Ya. Atau nahan buang air kecil malah gemeteran, gitu. Gimana bisa khusyuk, gitu, ya. Atau nahan sakit di kaki, sepatunya terlalu sempit, terlalu kencang, kan gitu, ya. Nah, ini berarti mengajarkan kepada kita ketika kita hendak sholat, betul-betul idealnya tidak ada lagi hal yang mengganggu hati dan pikiran kita saat kita sholat. Ya, nah maka di sini masih ada lagi diberi contoh. Ya, apalagi? Nah, wa fi ma'nal ja'i al-muhtammu. Ya, dalam pengertian orang yang lapar itu juga berarti termasuk al-muhtammu, orang yang risau, orang yang gelisah, orang yang resah. Jadi orang yang sangat lapar ketika sholat kan pikirannya makanan, nggak bisa tenang dia, nggak bisa khusyuk gitu. Apalagi kalau dia takut makanannya kemakan orang lain. Wah, repot terusannya itu, ya. Nah, pikirannya udah makanan itu, orang yang sangat lapar nih udah makanan pikirannya gitu. Jadi sholatnya nggak khusyuk. Jadi lebih baik sholatnya ditunda, ia makan dulu, ya, hilangkan laparnya, ia bisa sholat dengan tenang. Jadi ini lebih utama menunda sholat di awal waktu dalam keadaan khusyuk yang terganggu, ya, mundur sedikit, tetapi kita bisa sholat dengan khusyuk. Jadi keutamaan sholat di awal waktu itu kalah oleh keutamaan sholat khusyuk, walaupun waktunya mundur. Ya, jadi sekali lagi, keutamaan sholat di awal waktu itu prioritasnya, keutamaannya kalah dibanding sholat khusyuk walaupun harus mundur dulu, tidak di awal waktu. Nah kan tadi analogi dari orang lapar adalah al-muhtam, orang yang risau, gelisah, resah. Maksudnya dengan apa? Dengan satu urusan penting bagi dirinya. Gitu, ya. Jadi ada urusannya yang belum selesai dan itu merisaukan pikirannya. Maka selesaikan dulu urusan itu. Contoh saya pernah sampaikan, ya, beberapa waktu lalu ada sahabat radhiyallahu anhu yang sedang sholat, lalu ia mengetahui, ya, kudanya lepas. Kudanya lepas, dia lagi sholat, dia tahu, oh kudanya lepas jalan. Dia lihat, apa yang sang sahabat lakukan? Ia membatalkan sholatnya, ia kejar kudanya, gitu, ya, ia kejar kudanya, gitu. Padahal ngejar kuda kan belum tentu sebentar, ya, apalagi lagi sholat, kudanya mungkin dia belakang, kelihatannya pas kelihatan udah agak di depan, sana udah jauh, dia batalin, dia kejar, gitu, ya. Udah selesai dapat, balik lagi, dia ikat lagi lebih kencang, baru dia sholat lagi. Dan ini terjadi pada masa tabi'in, artinya sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi pada masa sahabat, dan berarti generasi keduanya sudah ada tabi'in, ya, murid sahabat. Dan ketika itu banyak tabi'in yang menyalahkan, ya,
dan mendiskreditkan sikap dan perilaku sahabat tadi. Ya, itu dianggap gimana sahabat kok lebih mentingin kuda daripada sholat, kira-kira gitu. Padahal sahabat, apa yang sahabat lakukan itu sesuai dengan apa yang Nabi ajar. Kenapa? Karena hatinya risau, gelisah. Apa ini kudanya satu-satunya modal dia kerja usaha cari nafkah untuk keluarga. Risau dia ngelihat kudanya lepas. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau orang yang bisa tenang, walaupun melihat kendaraannya hilang, ya silakan aja, berarti boleh teruskan sholatnya. Yang penting dia bisa tetap khusyuk. Misal, gak apa-apa hilang, masih ada 3 lagi motor saya di rumah, gitu misal, gitu kan. Atau gak apa-apa, sudah diasuransikan ini, gitu. Ya kan, nanti toh diganti asuransi, tinggal ngurus laporannya. Misal seperti itu, silakan. Yang penting kehusuan jangan terganggu. Ya, begitu juga saat gempa, ya, kemarin. Gimana sikap yang benar, melanjutkan sholat atau membatalkan sholat? Ya tergantung kondisi masing-masing. Buat orang yang resah gelisah ketika gempa terjadi, ia takut mati, ya mikirin keluarganya dan sebagainya, mikirin utangnya, gitu kan? Wah, saya belum bayar utang. Sementara orang mati syahid aja, kalau mati punya utang nggak boleh masuk surga dulu. Padahal mati syahid, bebas hisab, nggak diperiksa, nggak ditanya, semua dosa diampuni. Tapi kalau punya utang, tetap nggak boleh masuk surga dulu. Selesaikan dulu utang. Nah, saya belum tentu mati syahid kan. Nah, jadi resah, gelisah nih. Berarti gimana? Batalin sholatnya. Silakan keluar dari bangunan, selamatkan diri usaha. Gitu. Tapi ketika mungkin orangnya dia bisa khusyuk, tetap tenang, malah dia berharap mungkin, ya, mudah-mudahan saya bisa mati syahid dalam sholat saya sekarang ini, gitu kan? Karena salah satu kondisi mati syahid adalah orang yang mati tertimpa atau terbentur, gitu. Orang yang mati tertimpa atau terbentur, mungkin ia sudah tenang, nggak ada tanggungan utang, nggak ada urusan-urusannya yang belum selesai, jadi dia bisa tenang. Nah, silahkan, kalau memang dia tidak bisa tetap khusyuk menjaga, silahkan, berarti lanjutkan, jangan disalahkan. Ya, dia sedang ikhtiar, berarti mati syahid kan, gitu. Ya, gitu. Silakan saja boleh. Tapi kalau yang misal kondisinya berbeda, dia risau, gelisah, dia merasa punya urusan yang belum selesai dan itu menjadi tanggung jawabnya, dia ingin selesaikan dulu, ya silahkan, berarti batalkan sholat. Gitu, ya. Nah, di sini berarti kita tidak bisa sembarang menilai, ya, keputusan dan sikap orang lain, ya. Itu karena situasi kondisi kita berbeda-beda. Ya, jadi sekali lagi, keutamaan, ya, sholat di awal waktu itu kalah dibandingkan keutamaan sholat khusyuk walaupun tidak di awal waktu. Ya, jadi kualitas sholat itu utamanya adalah kehusyukan. Ya, jadi beresin dulu urusannya, kerjaannya. Kalau memang itu tanggung. Lain hal kalau memang pekerjaannya bisa dijeda tanpa ada masalah apa-apa, bisa ditunda tanpa ada masalah apa-apa, ya silakan. Yang penting khusyuk bisa terjaga. Itu, ya. Nah, kita lanjut. Wa fuhima nahyul ja'i'i min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan larangan sholatnya orang yang lapar itu terpahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hudiral asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'i. Apabila asya, hidangan makan, telah didatangkan, wa uqimatis sholatu, dan sholat telah diikomatkan, bukan azan lagi, udah ikomat. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
fabda'u bil asya'i, maka mulailah dengan hidangan makan terlebih dahulu. Gitu. Jadi selesaikan makan. Silahkan santap hidangan itu dengan proses yang normal. Artinya nggak boleh buru-buru. Buru-buru itu termasuk hal yang dilarang dalam agama kita, ya. Gitu. Dalam hal apapun. Beda berburu-buru dengan penyegeraan, ya. Penyegeraan, bersegera dengan buru-buru itu beda. Kalau bersegera ada yang diperintahkan. Bersegera ada 3 hal diperintahkan. Ya, bersegera misalnya mengurus jenazah. Itu diperintahkan bersegera, tapi juga bukan buru-buru. Kalau buru-buru bawa jenazah, gotong jenazah bisa jatuh itu jenazah. Ya, yang gotong bisa kesandung dan sebagainya kan kalau buru-buru. Tapi kalau bersegera boleh. Begitu juga bersegera menikahkan putri kita bila sudah ketemu jodohnya. Itu juga sunnah, ya. Diajarkan, ya, diutamakan bersegera. Ya, jangan ditunda-tunda lagi kalau memang sudah ketemu jodohnya, ya. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga, bersegera taubat bila telah berbuat salah. Karena tidak tahu ajal sampainya kapan, gitu. Nah, kalau bersegera sholat kan sesuai situasi kondisi. Jadi bersegera yang mutlak diperintahkan hanya 3 tadi. Kalau bersegera sholat nggak mutlak, Pak. Tapi sesuai situasi kondisi, ya. Jadi bersegera sholat itu tidak mutlak, tapi sesuai situasi kondisi. Ya, rapihkan dulu. Termasuk apa? Ini salah satu hal dasar untuk membangun kesempurnaan dan kehusuan dalam sholat. Kesempurnaan wudhu. Kan kalau makan saja, ya tadi ya, makan sudah tersedia. Kita diperintahkan makan dulu tetap dengan tenang, normal gitu makannya, nggak usah buru-buru. Ya. Nah, begitu juga ketika kita sedang wudhu, gitu, ya. Tapi sudah iqomat, kan kadang-kadang orang buru-buru tuh wudhunya, karena sudah iqomat, gitu. Makan aja nggak boleh buru-buru, apalagi wudhu. Sempurnakan wudhunya dengan baik, gitu. Asbihil wudhu'a, perintah Rasulullah. Sempurnakan wudhu, artinya dengan sunnah wudhu. Tidak hanya rukunnya. Sempurnakan dengan baik. Wudhunya juga khusyuk. Lakukan dengan khusyuk. Sekarang gimana? Ketinggalan takbir pertama imam misalnya. Ya tidak masalah. Karena kualitasnya kekhusyuan. Ketinggalan jamaahnya habis pun itu tidak masalah. Karena kualitasnya kekhusyuan. Andai pun kita ketinggalan jamaah, ya, di masjid, kita masih bisa berjamaah di tempat lain, misal di rumah, gitu, ya. Dan saya ingatkan, sholat di masjid tak berjamaah dengan sholat di rumah berjamaah itu lebih utama di rumah tapi berjamaah. Jadi keutamaan jamaah itu di atas keutamaan masjid, gitu, ya. Sholat di masjid tak berjamaah, nggak dapat teman. Itu, ya, kita datang ke masjid, jamaah sudah selesai, gitu. Sendiri sholat, itu masih lebih baik kita pulang ke rumah, kita minta istri kita nemenin kita sholat, atau anak kita, atau cucu kita. Artinya, sholat di masjid tak berjamaah itu kalah keutamaannya dibanding sholat berjamaah walaupun tak di masjid, di rumah, ya. Salah satu kebiasaan kakek saya, beliau seorang imam tentara, ya sholat di masjid. Tapi ketika sudah ketinggalan jamaah, beliau nggak sholat di masjid. Beliau pulang lagi ke rumah. Kemudian ngajak istrinya nemani beliau sholat berjamaah. Gitu, ya. Jadi beliau sholat di masjid. Tapi ketika di masjid tak menemukan teman untuk berjamaah karena sholat berjamaahnya sudah selesai, gitu, beliau pulang ke rumah, gitu, langsung ngajak istrinya untuk
menemaninya berjamaah. Ya, jadi keutamaan sholat berjamaah itu di atas keutamaan sholat di masjid. Tapi sekali lagi bukan tak boleh kita tetap memilih sholat di masjid walaupun sendiri, karena kadang di rumah juga nggak bisa juga kita jamaah gitu. Ya, kalau di masjid sendiri, di rumah sendiri, sama-sama sendiri, ya secara umum ya, nggak mutlak, nggak bisa disamaratakan. Secara umum ya insya Allah lebih baik di masjid. Tempatnya lebih mulia, gitu. Kesucian tempatnya dijamin oleh Allah, ya, gitu. Dan ingat, pertimbangan kehusuan itu nomor satu, ya. Misal ada orang yang sedang misalnya terjadi permasalahan, ya, perselisihan antara dua orang misalnya, gitu ya, di masjid, gitu. Walaupun itu sesuatu yang tak pantas, sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi mungkin terjadi, gitu ya. Gitu kan? Nah, mungkin pernah terjadi hal seperti itu, ya. Lalu salah satu orang ini jadi tak bisa khusyuk sholat di masjid, gitu. Ya, ketika ketemu dengan orang yang bermasalah dengan dirinya. Nah, kondisi hati ini kan tergantung kadar masing-masing, gitu. Ya, jadi ketika dia kemudian memilih untuk sementara sholat di rumah daripada sholat di masjid, hatinya tak tenang, nggak bisa khusyuk, maka dia boleh sholat di rumah, ya, berjamaah dengan keluarganya misalnya, atau dia memilih musola lain, gitu ya, boleh. Jadi kenapa? Karena sekali lagi kehusuan ini nomor satu prioritasnya. Di mana dan kapan saat kita bisa sholat paling khusyuk. Nah, itulah yang kita pilih, yang kita upayakan, ya. Jadi tidak mesti awal waktu dan tidak mutlak di masjid, ya. Karena bagi umat Nabi Muhammad SAW ada kemudahan istimewa yang Allah berikan. Ardullah, bumi Allah ini semuanya masjid, bisa dijadikan tempat sholat, gitu ya. Lanjut. Wan nahyu 'anit talassumi min hadisi nahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu fahu, ya. Dan larangan menutup wajah atau hidung itu terpahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang seseorang sholat untuk menutup mulutnya, gitu. Ya, jadi larangan tadi menutup wajah dan hidung dengan kain itu adalah analogi, kias. Teks hadis larangannya itu sekadar melarang menutup mulut, gitu ya. Jadi sekali lagi ini berlaku dalam kondisi normal, ya. Wa qala Al-Hasan berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Nah ini, Pak. Setiap salat tanpa kehadiran hati di dalamnya, ya, setiap salat yang tidak ada kehadiran hati di dalamnya, artinya tidak ada kehusuan, fahiya ilal uqubati asra'u, maka salat itu lebih cepat menuju siksaan daripada pahala. Ya, jadi setiap sholat yang tak ada kehusuan di dalamnya itu justru lebih cepat berjalan menuju siksaan, dosa sebenarnya. Karena khusyuk itu hukumnya wajib, walaupun bukan rukun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain ada yang menjadikan itu rukun, malah jadi nggak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i khusyuk wajib tadi, tapi bukan rukun. Nah, kalau sesuatu yang wajib berarti kalau tidak dilakukan dosa, gitu
Ya, makanya di sini dinyatakan setiap sholat yang tak ada kehadiran hati sama sekali di dalamnya dari awal takbir sampai salam nggak ada sama sekali kehusuannya, maka itu lebih dekat pada siksaan daripada pahala. Gitu. Ya. Nah, makanya kita upayakan paling tidak pas niat deh kita khusyuk pas takbiratul ihram. Ada gitu. Pokoknya ada satu saat salat di dalam salat kita ini ada khusyuknya. Syukur-syukur bisa lebih dari sesaat gitu. Tapi paling tidak ada. Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika niat itu betul-betul ditata dengan baik dengan pelafalan. Gitu. Ya, jadi enggak begitu jalan sampai langsung Allah Akbar kan gitu. Ya. Ya, tapi betul-betul kita diri dulu, tenangkan, kita lafalkan niat untuk menata niat di dalam hati. Baru kita takbir bareng dengan niat kita. Nah, minimal itu khusyuk saat takbiratul ihram. Ya. Insya Allah ketika khusyuan dalam takbiratul ihram sudah dapat, maka khusyuan berikutnya insya Allah lebih mudah. Ya. Tapi kalau sama sekali tak ada khusyuan kehadiran hati dari awal sholat sampai akhir, maka sholatnya lebih dekat kepada dosa daripada pahala. Artinya kewajibannya gugur, alhamdulillah, tetapi pahalanya nggak ada, yang ada malah dosa. Dosa meninggalkan kewajiban khusyuk, karena sama sekali nggak ada, gitu ya. Jadi betul-betul kehusyuan ini hal terpenting di dalam nilai sholat. Tapi ingat, ini adalah proses, Pak. Ya, kita jangan kecil hati ketika kita belum bisa khusyuk di dalam sholat. Gitu. Tetap syukuri kita sudah diberi kemudahan untuk sholat. Bersyukur, berdoa, minta kekhusyuan itu. Lakukan usaha sebaik mungkin. Seperti tadi ya, panduannya. Hal-hal yang kira akan mengganggu dalam sholat kita singkirkan dulu. Jangan ada nih hal-hal yang mengganggu. Gitu. Ya, wudhu bersuci kita lakukan sesempurna mungkin yang kita tahu. Ya, gitu. Ini proses. Ya, pernah ya Rasulullah SAW mengadakan sayembara dengan hadiah sorban beliau kepada para sahabat yang bisa sholat dengan khusyuk dari awal sampai akhir. Dan pada waktu itu ternyata tak ada satupun sahabat yang berhasil khusyuk dari awal sampai akhir. Mereka semua jujur, ngaku, gak ada yang bisa. Sayyidina Ali ya itu di akhir sholatnya nggak khusyuk karena ingat sorban yang ditawarkan sebagai hadiah gitu ya. Nah artinya di sini berarti kita melihat para sahabat Rasulullah SAW yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, guru terbaik ya, guru paling sempurna saja, sahabat mencapai kehusyuan full pun perlu proses. Gitu ya. Ya setelah itu ya sahabat alhamdulillah ya bisa mencapai kehusyuan total dari awal sampai akhir gitu. Tapi ketika Rasulullah mengadakan sayembara itu tidak ada satupun sahabat yang khusyuk dari awal sampai akhir. Jadi maksud saya nggak usah berkecil hati, terus saja jalani proses ikhtiar kita dengan syukur ya. Insya Allah Pak, karena itu anugerah sebenarnya hakikatnya, anugerah dari Allah. Wa yukrahu aidan ayyan fukha fil ardi inda sujudi, dan dimakruhkan untuk meniup tanah ketika sujud. Kalau sekarang mungkin sekadar debu kali ya. Kan kalau dulu memang masjid itu lantainya tanah Pak. Nah tanah itu kan ada yang kasar, ada yang halus. Jadi ketika sujud, ini ada tanah kasar, ditiup supaya sujudnya nggak sakit kena tanah kasar gitu. Nah itu makruh karena mengganggu kehusuan gitu. Ya, gitu. Begitu juga kita nyibak sesuatu gitu, ngusap debu misalnya. Ya, lain hal kalau itu memang menyingkirkan sesuatu yang harus disingkirkan. Misal binatang berbisa, katakan saya, gitu. Ya. Itu bahkan boleh kita membunuh kalau ada binatang berbisa yang lewat ketika kita sholat
Ya, gitu. Jadi berarti hindari melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan. Wa ayyusawiyal hasata, dan meratakan batu ya tadi, karena lantai masjidnya tanah ya ada batu-batunya juga gitu. Jadi batu diratain pakai tangan biar rata. Wa ayyastanida fi qiyamihi ila haitin, ya, serta bersandar ke dinding ketika berdiri dalam sholat. Nah, sekali lagi ini buat orang yang kondisi normal. Buat orang yang memang tidak kuat berdiri kecuali dengan bersandar, ya boleh. Justru itu wajib baginya mengusahakan berdiri walaupun bersandar. Kalau memang dia masih bisa berdiri dengan bersandar, berpegangan tembok atau misalnya. Ya bahkan dahulu ada orang soleh yang salat karena nggak kuat berdiri, dia sudah nggak kuat berdiri, Pak. Setiap salat dia bayar orang buat megangin badannya. Dia ngupahin orang sebenarnya. Gitu. Kan berdiri dalam salat itu kan berdiri jika mampu. Dia mampu berdiri dengan uangnya, dia lakukan. Dia berdiri sendiri nggak kuat, maka dia bayar orang. Ini orang kaya. Orang kaya sedang tidak sehat, kondisi sudah sakit, maka dia bayar orang setiap sholat untuk megangin badannya. Nah itu boleh, ya gitu. Sekarang kita bisa pegangan ke dinding, ada nyender dan sebagainya. Pokoknya semampu mungkin. Selama kita masih bisa berdiri dalam sholat saat pembacaan Al-Fatihah dan surah. Gitu. Ya, ketika di tengah-tengah berdiri kita nggak kuat diri, turun, gitu aja. Ya, jadi pokoknya sebatas kemampuan aja. Jangan dari awal kita sudah duduk misalnya, kecuali memang sudah ketahuan udah nggak kuat sama sekali berdiri. Tapi selama masih mampu berdiri, usahakan berdiri dulu semampunya. Di tengah-tengah ternyata nggak kuat, ya sudah duduk. Ya, nanti di rakaat kedua ternyata pas bangun kita bisa berdiri dulu. Berdiri dulu walaupun sebentar. Nanti nggak kuat lagi, ya duduk lagi. Gitu aja. Pokoknya wajib berdiri semampunya. Ya. Ya, ini kan misalnya ada orang yang dengan kondisi kesehatannya misalnya nggak bisa melakukan ruku dan sujud dengan sempurna, tapi masih bisa berdiri, ya berarti berdirinya jangan ditinggalkan. Berdirinya tetap berdiri. Kursi tetap sediakan boleh, karena kan mungkin sewaktu-waktu di tengah berdiri nggak kuat berdiri, dia bisa duduk. Gitu. Tapi usahakan dulu berdiri semampunya, walaupun sesaat. Gitu kan? Kalau bisa pegangan masih bisa, ya pegangan. Oke, kalau senderan masih bisa, senderan. Gitu. Ya, tetapi kalau orang yang kondisi normal, maka dimakruhkan bersandar. Dimakruhkan berarti nggak haram ya, gitu. Boleh aja, gitu. Tapi berarti mengurangi ya nilai dosa. Kenapa? Ya karena berarti kan dia ya sholat sambil nyender gitu, bersantai. Berarti kan khusyuannya mana, gitu. Ya. Karena orang yang khusyuk dalam sholat itu pasti betul-betul terbangun sikap mengagungkan siapa yang sedang dihadapi, ya, gitu. Oke. Nah, sedikit lagi, waqala ba'dus salafi, sebagian ulama salaf berkata, arba'atun fi sholati minal jafai. Ada 4 hal dalam sholat yang merupakan keberpalingan. Berpalingan maksudnya berpaling dari Allah. Sholat kan kita menghadap Allah. Tapi kalau 4 hal ini dilakukan berarti kita sudah berpaling di saat kita harusnya menghadap. Berarti rusak khusyuknya kan. Gak sopan banget berarti sebenarnya kan. Orang berpaling di hadapan Allah. Sopan enggak? Tidak sopan. Berarti ya. Orang sedang berdialog, berbicara di hadapan ya
pimpinan yang dihormati, lalu dia palingkan mukanya. Kira-kira gimana? Ini lagi bicara, jadi dia berpaling buang muka. Gitu. Nah, apalagi di hadapan Tuhan. Nah, ini contoh 4 hal yang merupakan keberpalingan seseorang di dalam sholatnya. Yang pertama, al-iltifat, menoleh. Orang sholat kita noleh. Ya, kita lagi sholat, ada orang lewat, kita noleh. Gitu. Ada nyamuk terbang, kita noleh. Ada cicak lewat, kita noleh. Ada semut jalan, kita noleh. Ya, kayak gitulah. Nah, itu berarti kita sudah melakukan kesalahan dalam sholat kita. Ya, jadi kita udah berpaling, udah menoleh, nggak khusyuk kan berarti. Oh, kok nengok, kok noleh gitu. Nah, gitu. Apalagi di taruhin duit gini sampai lagi sholat. Ya, gitu. Malah ada dulu yang iseng waktu saya, ya ada kawan lagi sholat. Sholat kan begini nunjuk ya, pakai telunjuk kita sahut. Ada yang iseng gitu. Temennya naruh jempol Pak di depannya. Orang lagi sholat begini, nunjuk pakai telunjuk dan sahut. Temennya naruh jempol, sweet kan. Wah kalah dong berarti yang telunjuk. Waduh. Tapi karena nggak mau kalah dia ganti kelingking Pak. Ya rusak sholatnya. Ya kan ini bukan noleh lagi, berpalingnya bukan sekedar noleh, ya, repot terusan. Nah itulah masa anak-anak Pak ya, masa anak-anak. Gitu. Masa anak-anak. Nah apalagi wa mashul wajhi, mengusap wajah. Ya misalnya ada lalat, ada nyamuk, gatal, gitu, ya. Usap-usap wajah gini. Ya, itu kan mengganggu khusyuan. Sekarang kita belum bisa. Ini misalnya gatal masih terasa. Itu proses Pak. Itu memang ujian, tantangan kita. Kalau diupayakan Pak, dilatih, insya Allah bisa Pak. Itu hilang. Kalau di tahap pertama, ini pengalaman saya, ketika kita ada gatal nih, gatal. Terus kita coba tak pedulikan gitu kan. Kita coba memperkuat khusyuk. Itu akan terasa makin gatal Pak. Makin terasa gatalnya. Kenapa? Ya mungkin emang setan itu yang mengganggu kita. Karena setan memang diizinkan mengganggu orang sholat. Gitu. Ya mungkin ketika ditahan malah makin terasa gatalnya gitu. Makin gatal nih gimana saya kan gitu. Nah, itu terusin. Tahan terus. Walaupun harus berjuang Pak. Nanti ada tahapnya sampai di mana lewat, hilang, nggak berasa. Tapi ya itu tadi lewat proses itu tadi, rintangan itu, tantangan, godaan itu akan makin terasa tuh gatal. Ini, malah nambah, di sini ada lagi, sini. Tapi cuekin, pantengin hati. Kita masuk ke dalam diri kita, gitu, hati. Tinggalkan sementara nih raga, fokus ke hati. Ini gitu ya, itu diantara mungkin saya sedikit berbagi pengalaman saya berlatih gitu ya, kalau gatal apa nih gitu. Tetapi ketika memang kita mungkin merasa belum sanggup seperti itu, kita lebih baik kita usap dulu sekali tapi bisa khusyuk lagi, ya silakan gitu ya, daripada nggak khusyuknya lah lama. Tapi kalau itu sebagai latihan boleh aja. Kita lagi bertarung, berarti lagi memperjuangkan kehusuan. Perjuangkan hati. Itu ya. Nah, makanya kalau dalam dunia tasawuf zikir, Pak. Zikir yang sampai ribuan, bahkan ada yang puluhan ribu, ratusan ribu ya. Itu mereka menyebutnya dengan istilah riyadhah. Riyadhah itu kalau dalam bahasa Inggris exercise, latihan.
Zikir kok disebut latihan? Iya, latihan. Karena zikir sebenarnya adalah sholat. Aqimis sholata li dzikri. Itu zikir yang wajib, yang fardu, sholat. Lalu zikir di awal sholat sampai sekian banyak, ribuan, itu latihan. Latihan untuk apa? Latihan betul-betul hatinya zikir dan khusyuk. Tak terganggu oleh apa. Bagaimana kita berlatih duduk zikir nggak terganggu oleh hal apapun. Duduk, fokus. Itu latihan untuk dapat sholat khusyuk. Makanya mereka nyebutnya latihan riyadhah. Karena yang zikir sesungguhnya adalah sholat. Jadi sholat itu ibarat arena pertarungannya. Zikir itu ibaratnya kalau buat seorang atlet misalnya kan, itu arena pertarungannya itu adalah sholat. Seketika seorang atlet bertarung paling berapa menit? Sebentar kan? Tapi itulah di situ nilai kita, prestasi kita di situ. Latihannya sepanjang hidup, sepanjang tahun dia latihan. Di luar itu dia latihan terus. Nah, begitu juga zikir. Hakikat kualitas prestasi zikir kita itu hakikat sholat kita. Tapi di luar sholat kita banyakin latihan. Upayakan kita punya waktu di mana kita khusus duduk zikir untuk melatih betul-betul zikirnya hati dan kekhusyuan kita. Duduk, terserah, nggak mesti lama-lama, gitu. Nggak apa-apa sebentar, yang penting ada waktu khusus untuk itu. Kapan saja, gitu. Ya, gitu. Syukur-syukur di rumah punya musola. Musola di sini nggak mesti bangunan, pokoknya ada spot tertentu, titik tertentu di rumah kita yang kita jadikan tempat untuk kita sholat, walaupun hanya selembar sajadah. Nah, gunakan itu. Itu termasuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, mereka punya spot untuk sholat sunat di rumah. Kan kalau sholat sunat, afdalnya di rumah. Gitu ya, sholat malam terutama. Duduk, zikir. Ya, kalau dalam lagu zikir wengi, ya, zikir malam. Nah, itu untuk latihan zikir, sholat dan kekhusyuannya. Ini dua lagi. Nah, ini yang ketiga, wataswiyatul hasa, meratakan batu-batu, tadi sudah ya. Nah, yang keempat, wa antusalliya bitoriki man yamurru biyadaika. Salat di tempat orang yang biasa lewat di depan kita. Yaitu kalau kita udah tahu ya di situ orang biasa lewat, ya kita jangan sholat di situ. Misalnya kalau di masjid, sholat depan pintu. Ya, gitu ya, orang lewat ya kan, khusyuk kita terganggu, ya salah kita sendiri kenapa memilihnya di situ. Ya orang itu tempat lewat, yang lewat nggak salah, itu tempat lewat jalanan, gitu ya. Itu yang salah kenapa memilih di situ, gitu. Kalau sholat Jumat kan lain ya, emang semua sholatnya bareng, walaupun ada di situ sholat juga, ya beda. Jadi jangan di tempat orang lewat. Misalnya kalau di masjid ada tiang, nah itu salah satu tempat favorit saya ya di belakang tiang, supaya di depan saya itu tiang, jadi nggak ada orang lewat, gitu di depan. Gitu kira-kira contoh. Atau mau tembok, yang deketin aja tembok, udah nggak ada lagi kan orang lewat depan kita. Silakan, ya. Kalau di pinggiran gitu kan, ya. Tapi kan kalau di tengah, apalagi di jalur pintu, nah itu udah tempat orang lewat. Intinya, jadi kembali lagi, ketika kita ingin sholat, betul-betul upayakan segala hal yang kira-kira bisa mengganggu kekhusyuan kita, diberesin dulu semuanya. Ya. Dan kemudian lakukan wudhu kita, bersuci kita dengan sempurna mungkin. Ya. Dan kekhusyuan kita di dalam sholat, itulah nilai utama sholat kita. Wallahu a'lam bishawab.